Marilah kita berdoa untuk membuka ibadah yang luar biasa pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Agung. Saya mengucapkan begitu terima kasih kepada saudara tadi yang dengan mamanya datang, yang sekarang lagi menunggu teman saudara kita yang di luar. Demikian juga buat Reni, Julia yang sudah datang dan akan nanti akan mendengarkan lagu pujian karangan dari beliau sendiri. Dan di sini saya terima kasih kepada kehadiran Papa dari Stevi yang mempersiapkan semua dan membantu kami pada ibadah perdana kita, ibadah CDC, yaitu Christian Difabel Community. Marilah kita berdoa untuk membuka ibadah kita sesuai dengan waktu yang kami tentukan pukul 3 sore. Ya Tuhan, terima kasih. Begitu indah ya Tuhan. Rencanamu begitu mulia. Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu bersama. Kami hanya membawa hati kami, ketulusan hati kami, dan kami membawa pujian dan penyembahan kami hanya untukmu dan untuk kemuliaan Bapa di surga. Sertailah seluruh ibadah kami yang sudah dipersiapkan oleh saudara kami Stevi, di mana Stevi David akan memimpin ibadah dari awal hingga akhir. Demikian juga Engkau akan memberkati kami semua, tim pemusik, hambamu ini, kemudian hamba Edwin, begitu juga untuk Yulia yang ini akan melayani melalui pujian dari lagu yang sudah dikarangnya. Demikian juga memberkati Pak Agung yang membantu dengan bahasa isyarat kepada saudara-saudari kita yang hari ini tidak bisa datang, tetapi bisa mengikuti ibadah melalui Zoom. Terima kasih Tuhan. Engkau juga menyertai ke 15 peserta ibadah melalui Zoom online. Menyertai semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Amen. Ya. Jadi Tuhan berkatilah juga buat kami semua. Di sini ada saudara Tino, Bapak Agung, Bapak Albert, saudara Albert, kemudian saudari Dean. Engkau akan menyertai saudari Masnida, saudari Nipu Prima, saudara Nikolas Barat, saudari Reni Taruan, saudara kami Reza, saudari kami Risma, saudara kami Roni Hayang-Jaya, saudara kami Sami Mandala, dan ketua kami Steve Diji yang hari ini bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Berilah kami hikmat untuk bisa mendengar firman-Mu pada hari ini, dan biarlah kami memuji dan menyembah-Mu mulai dari sekarang ini. Sertailah kami Tuhan, kami panjatkan doa dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Michael yang sudah berdoa buat kita. Waktu selanjutnya saya berikan kepada MC kita, Kak Reni Toruan. Silakan Kak Reni. Ya, shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat sore. Shalom. Iya. Maaf, suara saya terdengar kan ya? Ya, Terdengar. aman. Jelas. Iya. Ya baik, ibadah kita sudah dibuka dengan doa oleh Bapak Dr. Michael. Terima kasih Bapak Dr. Michael untuk doanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Untuk kesaksian pujian di sore hari ini ada 2. Yang pertama kita mendengarkan dari Saudari Yulia, nanti yang kedua dari Mas Tevi dan Mas Edwin. Iya, kepada Saudari Yulia dipersilahkan.
Engkau berikan di dalam hidupku. Walau diri ini terlahir derita, namun rencanamu indah bagiku. Cintamu, oh Tuhan, mengiringi langkahku. Dalam suka dukaku, Engkau bersamaku. Pakailah diriku untuk jadi alat-Mu. Ku mau, oh Tuhan, senangkan hati-Mu. Alungkan suara memuji nama-Mu. Ku petik gitar ini, agungkan karya-Mu. Mulialah Kau Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan. Ku ucapkan syukur padamu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang Engkau berikan di dalam hidupku. Walau diri ini terlahir derita, namun rencana-Mu indah bagiku. Cintamu, oh Tuhan, mengiringi langkahku. Dalam suka dukaku, Engkau bersamaku. Pakailah hidupku untuk jadi alat-Mu. Ku mau, oh Tuhan, senangkan hati-Mu. Alungkan suara memuji nama-Mu. Ku petik gitar ini, agungkan karya-Mu. Mulialah Kau Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan. Ku ucapkan syukur padamu, oh Tuhan. Ku alungkan suara memuji nama-Mu. Ku petik gitar ini, agungkan karya-Mu. Kau Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan. Ku ucapkan syukur padamu, oh Tuhan. Mulialah Kau Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan. Ku ucapkan syukur padamu, oh Tuhan. Baik, terima kasih Yulia pujiannya. Ya, pujian yang luar biasa. Dan berikutnya kita akan mendengarkan dari Mas Tevi dan Mas Edwin. Mas Tevi dan Mas Edwin, dipersilahkan.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi hidup ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi hidup ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Luar biasa lagu pujian untuk Tuhan di sore hari ini. Ya, terima kasih Mas Tevi dan Mas Edwin. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanannya. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya kesaksian hidup dari Kak Risma Pardede. Silahkan Kak Risma. Iya. Suaraku kedengaran nggak ya? Ya, Jelas. sudah. Jelas. Oh, jelas. Oh ya, oke. Nah, ini nggak buka video ya karena kalau buka video pasti suaranya nggak jelas dan terhilang-hilang. Ya, baik, shalom. Selamat siang kita semua yang ada di ruang Zoom dan juga di kantor CBC YPK, CDC YPK.
Eh, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Kak Stepi yang sudah menghubungi saya. Lalu saya juga berterima kasih kepada CDC YPK yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kesaksian hidup. Saya kalau diminta kesaksian hidup terlalu panjang ya, tapi saya akan cerita secara ringkas. Semoga waktu yang disediakan cukup bisa saya untuk berbicara. Tenang aja, nanti 2 jam saya kesaksian. Baik, saya Risma, panjang nama lengkap saya Risma Ulina Elizabeth Pardede. Udah pasti diketahui bahwa nama Pardede itu pasti dari nama orang-orang sana ya, orang-orang barat, bagian barat sana. Tapi dia kalau secara geografis dia terletak di utara. Nah, saya anak kedua dari 4 bersaudara dan saya adalah satu-satunya orang yang tunanetra di keluarga besar saya, di keluarga saya ya. Dan saya saat ini sudah menikah dan kami dikaruniai 4 orang anak. Itu 4 orang dalam arti keseluruhan ya. Untuk saya pribadi, saya memiliki seorang anak laki-laki. Ya, pada tahun 1974 saya lahir di Jakarta tanggal 30 Oktober. Pada waktu itu saya punya mata itu normal. Tapi baru diketahui setelah 3 hari oleh mama saya yang pada waktu itu ingin melihat saya. Ternyata mata saya sudah warnanya udah nggak cerah, dalam arti sudah berubah jadi putih. Kalau anak-anak kecil umumnya kan matanya kan pasti bagus-bagus ya, hitam, bola matanya hitam, dia pokoknya bagus lah gitu. Nggak seperti saya ini gitu. Nah, intinya pada waktu itu mama saya sempat marah, komplain ke rumah sakit itu dan semuanya itu terjadi pada waktu itu bukan maksudnya terjadi karena memang keadaannya udah begitu ya. Terus dokter mencari tahu kenapa situasi ini terjadi gitu. Ternyata pas diketahui bahwa ada salah seorang perawat yang pada waktu itu ini menurut cerita mama saya ceritanya dia menaruh obat di mata saya. Seharusnya sih menaruh obat mata dalam arti kan dulu kan katanya kalau sekarang tuh sekarang tuh anak-anak bayi dikasih antibiotik ya untuk membersihkan badan dan mata serta yang ada kaitannya dengan lubang hidung, lubang mulut dan juga yang lainnya lah gitu. Nah saya pada waktu itu ketika waktu itu selesai terjadi hal seperti itu, rumah sakit di mana saya tempat lahir akhirnya ditutup dan ditutup setelah itu dia tidak lagi menerima ibu-ibu yang melahirkan atau ibu hamil yang pada saat itu karena mengingat kasus saya itu dan selama 11 tahun mereka tidak menerima orang mengalami seperti itu dan pada tahun selanjutnya mereka baru bisa menerima. Tapi pada waktu itu yang melakukan tindakan itu ialah perawat yang sedang praktek jadi dia sedang berkuliah sedang sekolah di sekolah keperawatan dan pada waktu itu dia sedang melakukan PKL yang ditempatkan di ruangan bayi tempat saya berada gitu. Setelah waktu berlalu, waktu itu saya ingat mama saya cerita katanya dia sempat bertanya bagaimana ini mengenai anak ini gitu, kelanjutan pendidikannya, kelanjutan kehidupannya dan memang ada mama saya orangnya nggak mau diam ya.
Dia bertanya ke semua orang, bertanya ke kecamatan, ke yang dia tahu lah, yang ada sumber informasi yang bisa dipercaya pada waktu itu gitu. Akhirnya dia bertemu dengan ibu Jenderal Sution waktu itu. Dia tanya, kata ibu itu, katanya udah aja masukkannya sekolah khusus, sekolah SLB. Nah, dimasukkan, kata mama saya, emang ada, gitu. Ada. Terus akhirnya kita kerjasama dengan dinas sosial, cari tahu dinas sosial kecamatan, dan puji Tuhan ada satu lembaga yang menerima saya bersekolah tahun. Baru seperti biasalah kita namanya anak pertumbuhan, sama seperti pada umumnya sekolah ya, TK, SD, SMA, SD, SMP, SMA, kemudian puji Tuhan saya bisa dikaruniakan untuk belajar keterampilan massage juga. Saya dikaruniakan juga dikasihkan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa belajar di kampus, kampus dulu namanya IKIP ya, sekarang namanya UPI gitu. Sama seperti siapa nih, Semi Prandi. Kebetulan di situ saya belajar selama kurang lebih, karena saya dulu orang sempat frustasi ya, sempat bingung dengan jurusan yang saya ambil ini. Kayaknya saya merasa salah ambil jurusan, tetapi oleh karena akhirnya saya teruskan aja sampai selesai itu, walaupun agak tersendat-sendat, dalam arti terkadang kalau lagi oke, kalau enggak ya udah nggak kuliah gitu. Tapi bersyukurnya saya gitu, setelah lagi saya dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk belajar di situ selama kurang lebih lama juga ya teman-teman. 8 tahun itu bukan satu kebanggaan, memang itu satu hal yang buruk buat saya, karena selama waktu itu saya banyak buang-buang untuk hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Bahkan ketika saya udah ikut persekutuan, tapi saya belum mengenal Tuhan secara dalam arti mungkin sungguh-sungguh lah gitu. Saya masih kehidupan duniawi saya masih banyak lah gitu, masih melekat dalam diri saya gitu. Nah, terus akhirnya ya tahun 2005 saya menyelesaikan kuliah saya, dan pada waktu itu saya tuh bingung karena waktu itu saya sempat menjalin hubungan dengan seseorang yang beragama seberang gitu. Nah, saya ingat waktu itu saya sakit. Halo? Suara saya kedengar ya? Masih telepon. Aman. Oh, masih. Oh ya, oke. Aman, oke. Waktu itu saya sempat sakit, saudaraku, sakit batuk. Saya dulu ingat kalau saya ingat di masa lalu saya itu, saya sempat jualan kayak semacam rokok, kopi. Saya jualan lah waktu itu setelah saya mengikuti selesai kuliah gitu. Berjualan macam-macam makanan lah saya jualan. Tapi di dalam proses itu saya mengalami satu sakit paru-paru apa. Yang jelas yang memutuskan saya di tahun 2006 bulan April saya pulang ke Jakarta. Antara Maret dan April saya lupa. Tapi yang jelas saya kemas barang-barang saya bercoba konsultasi dengan orang tua bilang udah pulang aja kalau memang kamu sakit. Terus saya waktu itu pas lagi bagus-bagusnya dalam arti banyak persekutuan di Bandung juga, terus juga ada banyak teman juga, terus peluang juga banyak, tapi saya memutuskan untuk pulang karena itu, karena ada kehidupan yang lama saya itu. Lalu nggak sampai situ saja, saudaraku. Pada tahun 2006 saya pulang, saya coba lagi untuk melakukan hal yang sama gitu dengan orang-orang, dengan itu. Dan emang itulah Tuhan tuh ya. Tuhan tuh baik. Ketika tahun 2009 terus saya dihajar sama Tuhan habis-habisan.
pada waktu itu saya ya istilahnya namanya kita ketemu dengan seseorang kan saya pikir orang ini baik, ternyata tidak. Pada waktu itu kita menjalin hubungan ya seperti biasa lah pacaran, tapi entah kenapa ketika di masa itu ya saya merasa bahwa udahlah dia satu-satunya orang terakhir dalam kehidupan saya gitu. Ternyata apa yang terjadi? Ya ternyata dia juga tinggalkan saya dengan kondisi yang memang pada waktu itu ada Tristan gitu. Di satu tempat di mana memang orang-orang seperti kami itulah ada di situ gitu. Dan pada waktu itu ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya jalankan itu sampai Tristan lahir dan puji Tuhan ya, masa puji dalam arti ini ya, saya belajar dari situ, belajar untuk saya bisa hidup lebih benar, mengenal dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemudian juga belajar juga untuk memaafkan diri saya, menerima keadaan saya sekarang. Wah, pokoknya banyak dah macam-macam pelajaran yang saya terima gitu. Dari semua itu saya banyak belajar gitu. Dan dalam masa proses itu memang adalah orang-orang yang mungkin tanda kutip mereka mengucilkan saya, mereka tunjuk-tunjuk saya dengan kata-kata begini begitu dan seterusnya. Wah, pokoknya banyak lah. Tapi di sisi lain ada juga, itulah kebaikannya Tuhan Yesus. Saya ngerasain Tuhan tuh baik dari semenjak saya kecil sampai saat ini. Saya tahu Tuhan tuh sangat sayang sama saya gitu. Ada waktu itu saya diajak untuk mengikuti satu ibadah yang dimana memang saya nggak tahu itu apakah itu memang panggilan Tuhan atau tidak pada waktu itu gitu ya. Saya ikut ibadah, di situ saya mulai betul-betul kembali mengenal Tuhan lebih dekat lagi, dan terus saya belajar dan akhirnya tahun 2010 saya habiskan untuk bisa jadi anggota gereja itu gitu. Terus saya diterima dengan baik dan belajar Alkitab dari saat itu sampai hari ini. Saya memang banyak belajar Alkitab, banyak dengar firman Tuhan, banyaklah yang membangun kehidupan pribadi saya menjadi lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih bertumbuh lagi dalam Tuhan, lebih ya pokoknya kehidupan saya yang masa lalu yang kelam itu saya betul-betul tinggalkan gitu. Dan emang banyak godaan-godaan di saat saya seorang diri, banyaklah godaan-godaan yang istilahnya orang-orang yang datang pendekatan. Ya, tapi puji Tuhan lah, Tuhan menghindari dari semua itu gitu, dan Tuhan menetapkan hati saya untuk komitmen bersama orang tua saya gitu. Karena orang tua saya tuh ingatkan kepada saya, ingatkan bahwa kamu tuh sekarang sudah jadi ibu, kamu tuh udah begini. Pokoknya banyaklah diingatkan oleh orang tua dan keluarga saya. Akhirnya saya terus bertumbuh dalam Tuhan, dan puji Tuhan gitu ya. Waktu itu saya punya hubungan sama papa tuh sempat retak, sempat putus karena kesalahan saya yang saya lakukan itu. Dan ketika Tristan sudah berusia 1 tahun, kurang lebih setahun setengah ya, hubungan saya dengan orang tua, dengan papa membaik. Puji Tuhan itu ya, saya bersyukur banget di tahun Desember 2011 itu. November 2011 itu saya udah memiliki hubungan dengan papa. Dan akhirnya tahun 2012 bulan April ini, saudaraku, tepatnya tanggal 17 April nanti, papa saya dipanggil oleh Tuhan gitu melalui kecelakaan. Dan pada waktu itu papa saya sehat gitu. Dan emang saya nangis, sebenarnya saya nangis. Kenapa? Yang pertama, saya belum bisa membahagiakan dia. Yang kedua, kok Tuhan cepat banget ambil dia gitu. Padahal kita baru berdamai, Tuhan, saya bilang gitu. Tapi emang waktunya Tuhan ya sudah gitu. Dan akhirnya ya saya hidup dengan seperti apa adanya. Dan arti saya menjaga orang tua saya, mama saya khususnya ya. Terus juga ketika mama saya sakit, saya dampingin. Ketika mama, pokoknya saya benar-benar menginikan mama saya gitu waktu itu. Tapi saya juga mendoakan supaya mama saya cepat sembuh, karena kan dia juga punya penyakit cukup berat juga ya. Tapi memang saya hanya minta gini, waktu itu saya ingat doa saya, Tuhan, kalau boleh Tuhan,
mama saya meninggal pas pada hari Sabat, saya bilang gitu. Terus kalau boleh Tuhan, kalau boleh saya minta gitu. Dan ternyata emang Tuhan kabulkan gitu. Jadi pada waktu itu pas saya ingat waktu itu hari Kamis, saya melihat mama saya tuh napasnya sudah tersengal-sengal, dalam hati sudah bunyi gitu, seperti orang tidur ngorok gitu, berdengkur. Saya bingung kok selama ini kok begitu gitu. Saya sempat kesal waktu itu sama mama saya. Mama, kenapa sih yang ngorok kayak gitu? Akhirnya singkat cerita ya, pada waktu itu karena dia sudah masa kesakitan, akhirnya dia dibawa ke dokter oleh kakak saya. Dan saya nggak tahu kalau itu hari terakhirnya dia hidup gitu, di hari Kamis dan Jumat itu. Karena saya sebelum dia mengalami hal seperti itu, dia sempat minta maaf sama saya. Kita sempat minta maaf, kita sempat rekonsiliasi, dan puji Tuhan waktu saya sempat terharu, itu sempat sedih, dan saya tuh pengen peluk dia, cuman karena pada itu saya merasa keadaan kurang baik, jadi saya nggak meluk dia, tapi paling nggak saya bilang, udahlah mama, saya memaafkan mama jangan maafin saya, pokoknya kita sudah rekonsiliasi lah gitu. Dan puji Tuhan mama udah meninggal dalam melalui penyakitnya gitu ya. Dan selanjutnya memang Tuhan tuh baik ya. Ketika saya mengalami hal seperti itu, Tuhan tidak membuat saya frustasi. Bahkan kalaupun saya pikir-pikir, kalau memang kita jahat sebagai orang yang misalnya udah punya masa lalu buruk ya, tinggal pakai narkoba, lakukan larinya kayak hal-hal yang buruk juga. Tapi itulah Tuhan sekarang saya sama saya. Jadi saya diingatkan, kasih firman Tuhan segala macam. Saya sempat mendengarkan renungan, sempat baca Alkitab juga gitu, dan saya diproses lah dari semua itu, diproses sampai saya sempat kenal seorang gitu, orang Kristen juga. Saya pikir dia bisa jadi orang yang Tuhan utus, ternyata bukan. Dan Tuhan bilang pada waktu itu, akhirnya Amin. ya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Amin. yang membantu recording. Ya. Ya, kalau kita lihat di dalam Ayub pasal yang pertama, bagaimana Tuhan memamerkan ya kesalehan Ayub khususnya pada iblis. Tapi iblis tentunya tidak mau diam begitu saja. Diam. Dia tentunya mencoba. Oh, jelas saja. Ayub itu orang saleh, orang diberkati Tuhan. Oleh karena Tuhan mengangkat pagar, Tuhan melindungi Ayub, Tuhan menjaga Ayub, memberkati Ayub. Coba kalau semua itu diambil, apakah dia tetap percaya kepada Tuhan? Apakah dia menjadi orang yang mengutuki? Dan akhirnya Tuhan pun mengizinkan hal itu terjadi. Ya, benar. Karena Tuhan itu sebenarnya tahu kapasitas daripada Ayub. Tuhan ingin supaya Ayub mengalami sebuah ujian justru untuk memurnikan iman daripada Ayub. Jadi sebenarnya STSB ini adalah standar hidup daripada orang benar yang paling ideal ya. Seharusnya itu semua ada pada kita. Kita akan melihat bagaimana proses yang dialami oleh Ayub. Jadi kalau kita melihat ujian pencobaan dari Ayub ini luar biasa ya. Kalau saya bilang sih ujiannya ada double ya. Jadi sekaligus dia harus kehilangan anak, dia harus kehilangan harta bendanya. Bahkan yang paling ekstrim, tubuhnya pun mengalami penyakit yang luar biasa, bisul atau bara yang sakitnya luar biasa, ya sampai harus mau digaruk dengan beling. Itu luar biasa bagaimana penderitaan daripada Ayub. Tetapi yang luar biasa kalau saya lihat, ketika hal itu terjadi, Ayub ini luar biasa, dia tetap bersujud menyembah kepada Allah. Bahkan dia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini yang perlu kita contoh ketika kita menghadapi ujian pencobaan apapun itu. Seperti kita sekarang menjadi disabilitas apapun keadaan kita. Ketika sebenarnya kita diizinkan Tuhan mengalami ujian pencobaan itu, Tuhan mau supaya kita mempunyai iman yang lebih meningkat,
mempunyai Amin. iman yang sungguh-sungguh dibuktikan. Amin. Bukan hanya menerima berkat Tuhan saja, tapi bagaimana dalam keadaan berat sekalipun kita tetap mengucap syukur. Jadi saudaraku, sebenarnya Tuhan itu tidak akan pernah salah ketika mengizinkan orang yang benar mengalami ujian dan pencobaan. Dia pasti mampu untuk melewatinya. Sama halnya dengan kita. Izin Tuhan kita mengalami stabilitas. Kita pun pasti akan mampu menghadapi kondisi seperti ini. Ada amin? Amin. Amin. Memang yang namanya manusia itu ada kalanya kita lemah ya. Sehingga pada akhirnya kita merasa bahwa seperti Ayub ini ya, merasa bahwa aku ini sudah benar. Tuhan ini kenapa kok seperti ini? Tuhan ini salah, nggak salah ini dengan rencananya. Kita merasa kita yang benar, Tuhan yang salah. Sama seperti yang dilakukan Ayub ini, kita bisa baca dalam Ayub pasal 3, Ayub pasal 10, Ayub pasal 16, pasal 23 dan 30. Tapi kalau kita membaca kitab Ayub ini secara keseluruhan, kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu tetap bertanggung jawab kepada kita. Karena apa? Selalu ada sesuatu yang indah di balik penderitaan yang kita alami, yaitu supaya kita bertobat dan makin mengenal Dia lebih dalam dan lebih dekat. Amin. Mungkin kita saat ini merasa, wah aku sudah hidup benar, bahkan saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan jujur. Tapi kok masih saja mengalami ujian dan pencobaan. Ya, mari kita lihat Ayub ini. Sesungguhnya Ayub ini sedang dipamerkan Tuhan. Tuhan itu tahu kapasitas Ayub. Tuhan itu pasti dalam memberikan ujian itu tidak akan melebihi kekuatan Ayub. Jadi biarlah pengalaman Ayub ini menjadi contoh bagi kita. Kalau dulu Ayub melakukan ibadah atau mempersembahkan korban untuk anak-anaknya, itu semua dia lakukan dari kata orang. Itu bisa kita lihat dari Ayub pasal 42 ya, pasal terakhir. Itu dia dengar kemungkinan dari leluhurnya. Tetapi ketika menghadapi ujian dan pencobaan ini yang begitu berat, bahkan sampai dia harus dikata-katain oleh sahabat-sahabatnya, dianggap bahwa Ayub ini sombong, Ayub ini tidak benar. Kemudian hingga akhirnya hubungan itu renggang. Tapi puji Tuhan, oleh nasihat seorang muda yang bernama Elihu, Ayub ini menjadi sadar. Dan luar biasa ketika Ayub menjadi sadar, dia mengatakan, dulu dia kenal Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri telah memandang Tuhan secara pribadi. Biarlah, saudara-saudaraku, kita pun mau mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kita selalu menjaga relasi yang sehat, yang penuh vitamin untuk iman kita. Kita akan membaca satu ayat dalam 1 Petrus 2, ayat 5 sampai 7. 1 Petrus 2, ayat 5 sampai 7. Ini nasihat pada kita. 2 Petrus 1, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ya. Ini kita akan melihat bagaimana iman itu ternyata tidak cukup. Bahkan kesalehan itu tidak cukup, tetapi harus ditambah-tambah. Kita akan membaca mulai ayat 5 sampai ayat 7 ya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi kita lihat bagaimana Ayub ini telah lulus ujian sampai dia bukan hanya memiliki iman, dia bukan hanya memiliki kesalehan, tapi dia memiliki kasih kepada Tuhan, juga kasih kepada sesama. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini
memberkati kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau berkaca dalam kehidupan Ayub. Kali kami pun juga mengalami seperti itu. Bahkan kami tidak ada apa-apanya sebenarnya seperti yang dialami oleh Ayub. Tapi begitu mudahnya kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami. Kami boleh menjaga relasi yang sehat dengan Engkau. Sehingga kami tidak kehilangan pandangan yang benar tentang Allah. Allah yang kasih. Allah yang tanpa salah di dalam setiap rencananya. Biarlah itu boleh kami tingkatkan pengenalan kami sampai kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh sehingga kami bisa mengasihi. Kiranya berkat firman Tuhan ini kami mau terima, untuk kami renungkan, kami hayati, dan juga kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dalam kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mas Devi untuk renungannya. Sungguh luar biasa. STMJ ya. Saleh, takut akan Tuhan, menjauhkan kejahatan, jujur. Nah, kiranya itu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita ada dalam diri kita sifat yang dimiliki oleh Ayub. Iya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Tevi. Tuhan memberkati Mas Tevi. Selanjutnya kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh Mas Edwin. Ya, Mas Edwin, dipersilahkan Mas Edwin. Ya, sebentar. Oh ya, ada yang mau didoakan? Teman-teman, ada pokok doanya, silakan disampaikan. Halo, sore. Aku Edwin ya, bisa ini maaf ini aku telat gabung. Sekarang waktunya doa syafaat ya? Iya. Mas Edwin. Ya, teman-teman yang mempunyai pokok doa sore hari ini silakan disampaikan. Ada Mas Edwin yang mendoakan kita. Oke, silakan siapa yang didoain? Saya. Ayamnya minta didoain juga itu? Halo? Iya, silakan mau didoakan apa? Halo Kak Edwin. Yes, Semi, brother. Aku mau minta doanya. Aku sekarang lagi sementara melangsungkan UTS-ku. Oke. Lancar, terus doakan juga biar rencana tentang laguku ini bisa jadi bersama, biar aku bisa lolos seleksi ke Polda Jawa Barat angkat beban. Itu aja. Oke. Polda Jabar ya, Semi ya. Oke, silakan. Saya ya. Oke. Saya mohon dukungan doa untuk ini inovasi bagi saya. Syukur puji Tuhan ada beberapa yang udah mulai dikirim ke customer. Kemungkinan besok akan sampai. Semoga inovasi saya yang pertama ini berjalan dengan lancar, dan saya juga mohon dukungan doa karena sampai saat ini saya masih narik pembeli untuk buku saya yang pertama yang Kisah Badang Kelima, dan buku saya yang kedua juga masih dalam proses saya lupa namanya. Semoga dilancarkan semuanya. Saya juga mohon dukungan doa, kan saya kerja sebagai PD yang bertanggung jawab ngatur open PO. Oke.
Dipercayakan ya, itu. Ya, itu ada. Oke, oke. Saya Bang Edwin. Yes, sebentar brother. Oke, siap, Oke. siap. Oke, Roni silakan. Saya minta dukungan doanya, Bang. Besok saya berangkat ke kampung untuk mengurus segala surat-surat untuk pemindahan domisili ke Tangerang. Semoga Sorry. berjalan dengan baik. Maaf. Pulang kampung mana? Roni. Kampungnya apa namanya? Ke Simalungun. Oke. Untuk ngurus ini ya, ngurus apa proses pemindahan Surat. penduduk gitu maksudnya. Iya, Tempat domisili itu. ke Tangerang. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama, brother. Oke. Sebentar. Ada lagi? Sini sebentar ya, minta waktunya sebentar untuk aku minta doa. Ada salah satu anggota tunarungu yang ingin didoakan ini. Oke. Oke, sebentar. Lomba apa, Bapak? Oke. Halo Kak Edwin. Oke, silakan. Bu Risma. Iya. Boleh tolong doakan titip doa Kak Edwin ya untuk anakku yang sedang sakit, lagi ujian. Oke. Ini usaha kami bersama saya dengan Pak Herianto berjalan lancar gitu, serta ya terus apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, rencana apa selanjutnya, itu aja lah yang Tuhan mau. Menjawab dulu ya, maaf ya, putra belum dulu Kak. Kenapa? Halo Kak, maaf tadi kepotong. Usahanya kalau lebih spesifik usahanya apa usahanya? Oh, aku dagang wira swasta. Oke, bisa wira swasta gitu ya. Oke. Iya, gitu. Terus setelah ini Tuhan mau apa terhadap kehidupan kami, gitu aja lah. Apa sih yang Tuhan rencanakan gitu, kehidupan pelayanan kami, itu aja. Ya. Oke. Ada lagi? Semoga program itu program koperasi itu berjalan lancar, itu aja. Oh, program koperasi berjalan lancar. Oke. Itu aja. Oke, ada lagi yang mau didoakan? Dean, siapa lagi? Kak Kaida? Kesehatan. Ya, apa? Kak Kaida mau didoakan apa? Kesehatan. Didoakan kesehatan. Didoakan kesehatan ya. Ya. Oke, ada lagi Kak Ida? Ya. Oke, ada lagi yang mau didoakan ini? Reza? Kak Reni? Kak Peti? Dan? Ya, Mas Edwin didoakan kesehatan supaya sehat-sehat selalu. Oke, yes. Oke. Iya, saya juga sama, kesehatan. Supaya sehat selalu. Iya. Oke. Siap. Doakan kita semua Kak, biar sehat-sehat selalu Kak. Iya, betul. Amin. Amin. Oke, ada lagi? Tino? Enggak, belum ada. Oke. Ada lagi? Oke, sudah ya. Ini aku mulai doa syafaatnya ya. Iya. Oke, minta tolong di mute ya. Oke, Tino tolong di mute Tino. Ya. Oke, baik. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Shalom, selamat sore ya Bapak. Tuhan Yesus dan Allah kami, Roh Kudus, ampuni dosa pelanggaran kejahatan saya, Dendi Mantoro, dan seluruh peserta persekutuan doa Christian Disable Community Pondok Kasih Foundation, Tuhan Yesus.
Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saya, dan kami juga berkumpul bersama di kantor Pondok Kasih di Kendang Sari, Surabaya. Kami juga kedatangan tamu yang istimewa, Tuhan. Pak Agung beserta muridnya, sahabat kami tunarungu yang ikut juga bergabung dalam persekutuan doa Pondok Kasih ini. Sungguh suatu hal yang kami pandang baik, Tuhan Yesus. Banyak sekali lidah-lidah dan mulut kami bersama-sama memuji, memuliakan, bahkan tadi kami mendapatkan kesaksian dari saudara Hans, ya Tuhan Yesus. Kiranya betapa Tuhan Yesus nyata berkarya dalam kehidupannya sehingga Hans bisa meraih gelar dalam perkuliahannya, Tuhan Yesus bisa lulus dalam sidang skripsi. Dialah Bapa, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah saya membawa pokok-pokok dasar dari saudara saya ini. Yang pertama, Tuhan Yesus, untuk saudara kami terkasih Semi. Saat ini Semi sedang mengikuti ujian tengah semester, Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat, kepintaran, hikmat pada Semi agar bisa lulus, mengerjakan ujian dengan baik. Demikian juga rencananya untuk membuat lagu pribadi, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berikan jalan, Tuhan Yesus berikan berkat, Tuhan Yesus berikan pintu berkat, sehingga Semi bisa dengan mudah merilis karyanya, Tuhan Yesus. Dan teristimewa, saat ini Semi sedang seleksi Porda di Jawa Barat, Tuhan Yesus, untuk angkat berat, Tuhan Yesus, angkat besi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan Semi kesehatan jasmani, Tuhan Yesus berikan perkenanan sehingga bisa lolos dalam seleksi untuk berkat bagi Semi sendiri, Tuhan Yesus. Ialah kami juga memohon berkat untuk Putri. Kami berterima kasih Tuhan, sudah ada beberapa customer yang berkenan untuk membeli inovasi pertama dari Putri berupa baju, desain kaosnya, Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih, dan kami juga memohon kiranya Tuhan Yesus memberkati rencana Putri, keinginannya untuk bisa menemukan customer yang berkenan untuk membeli buku pertama dan kedua, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati rencana kami dan juga percetakan AVI via Avai, agar dengan lancar bisa mencetak buku Putri dan mengirimkan kepada Putri, dan Putri juga mengirim kepada kami sehingga bisa kami bantu bagi Putri. Kami juga memohon berkat untuk Putri, saat ini bekerja sebagai penanggung jawab purchase order, penerima PO dalam sebuah percetakan, dengan hikmat ketelitian, Tuhan, tolong agar tidak ada kesalahan dalam bekerja terkait data maupun hal yang lain. Tuhan, dengan segala kerendahan hati saya juga memohon Tuhan Yesus, berkat Tuhan Yesus, kiranya bersudi berkenan untuk memberkati Roni yang akan pulang kampung di Simalungun mengurus proses perpindahan domisili. Tuhan Yesus tolong berkati rencana Roni dari awal sampai akhir mengurus. Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus berikan kemurahan hati kepada pengurus dari RT maupun RW untuk Roni, Tuhan Yesus, sehingga bisa lancar proses kepindahannya dan disantarkan dengan selamat sampai ke Tangerang. Kami juga memohon berkat untuk saudara-saudara kami dari di Tunarungu, Tuhan Yesus. Ada kami yang bergabung, berikan pekerjaan yang layak, yang sesuai, Tuhan Yesus, untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati, bersudi mengabulkan doa saya ini, Tuhan. Dan juga membawa saudara Hans yang akan mengikuti lomba menghias karakter, Tuhan Yesus. Berikan berkat, perkenanan Tuhan, hingga bisa meraih prestasi, bisa dijadikan berkat untuk Hans dalam kehidupannya, Tuhan Yesus. Kami juga memohon Tuhan Yesus, hanya sudi memberkati Ibu Risma. Tuhan, saat ini Bu Risma anak dari Bu Risma sedang sakit, Tuhan Yesus. Tolong sembuhkan, agar kiranya Tuhan Yesus berkenan melawat keluarga dari Bu Risma, memulihkan ekonominya, memulihkan pintu berkat dalam usahanya berwira swasta. Demikian juga anaknya yang sedang ujian, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus hikmat agar bisa mengerjakan tugas ujian dan lulus dengan nilai yang baik. Membawa rencana Bu Risma dan Pak Irianto mengenai program koperasinya, Tuhan Yesus berkati dengan kemudahan jalan agar lancar, ya Allah Bapa, tolong. Kami juga memohon berkat untuk kami semua anggota di Christian Disable Community,
Yayasan Pondok Kasih, dan juga Bapak Agung Krismemawa, dan juga Bapak Hengki, Dr. Michael, dan penasihat kami Mama Hana, istimewa juga untuk Trevi, Tuhan. Tuhan, kami memohon kesehatan, pemulihan jasmani untuk Trisma, untuk Stevi, Tuhan. Agar fisiknya semakin hari semakin baik. Kiranya Tuhan Yesus berikan berkat agar Stevi bisa semangat. Fisiknya Tuhan Yesus berkati, menjadi pulih semakin baik. Kiranya Stevi mendapatkan buah dari pelayanannya, Tuhan Yesus. Sebab saya tahu betapa Stevi sangat bersungguh-sungguh dan tulus dalam pelayanan untuk disable community, Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami juga memohon, Tuhan, kami juga tak lupa memohon, tolong hantarkan kami semua satu persatu dengan selamat. Kami yang saat ini berada dalam kantor Pondok Kasih Foundation, Yayasan Pondok Kasih, sampai ke rumah kami antarkan dengan selamat, Tuhan, jauh dari hal yang buruk. Pakailah kami, Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, jauhkanlah kami dari COVID, Tuhan Yesus. Dan pakailah hidup kami agar menjadi berkat untuk keluarga dan masyarakat. Dan kiranya melalui perkenanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Doa yang jauh dari sempurna kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Iya, terima kasih. Amin. Doanya, kiranya Tuhan Yesus mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan di sore hari ini. Iya, sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa berkat, Mas Tevi ada yang mau disampaikan? Sampaikan dulu. Ya. Iya, halo? Ya, halo. Tidak ada? Ya, pengumumannya seperti biasa ibadah kita akan berlangsung setiap hari Senin. Untuk jamnya kita akan sounding lagi karena juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan di sini ada seperti yang tadi disampaikan ya, ada anggota baru kita ya, dari Pak Agung dan juga murid-muridnya. Mungkin Pak Agung bisa memperkenalkan satu persatu. Ini pakai ini aja. Ya. Bentar, Pak. Silakan. Pakai ini aja. Ya, ini kita kenalkan. Halo. Shalom. Selamat. Halo. Selamat sore. Perkenalan. Nama saya Asio. Asio. Lahir Medan. Saya agama Buddha. Ikut suami. Dulu agama Buddha, sekarang mengenal Yesus. Suami. Ikut baptis. Ikut Kristen. Haleluya. Saya sudah normal namanya. Sekarang saya sudah baru punya cucu. Normal. Haleluya. Nama saya Ketut. Istilah Hancur. Lahir di Surabaya.
Bukan orang baru. Surabaya. 68. Dulu sekolah SLB Karya Mulia. Halo. Perkenalkan, nama saya Hans. Panggil isyarat Hans. Saya dari Surabaya. Terima kasih. Halo. Selamat sore. Kenalkan, nama Biel. Panggil Biel. Asal dari? Terima kasih. Surabaya. Dari Surabaya juga ya? Saya nama Agung Oka Mahendra, lahir dari Bali, tapi saya guru SLB Karya Mulia. Ya. Terima kasih sudah ikut bergabung di Yayasan Pondok Kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ya, Bapak. baik. Suaranya dengar ya? Saya Dr. Michael mengucapkan selamat sore dan terima kasih atas kesaksian yang luar biasa tadi dari Hans, kemudian kesaksian dari Risma, walaupun anaknya sakit tetap memberikan kesaksian yang menguatkan. Nanti tanggal 25 rencana kita akan kedatangan tamu dari Jakarta ya. Ini semoga aja kami doakan di sini, kami mempersiapkan juga untuk rumah tempat tinggalnya. Kemudian ibadahnya. Pada tanggal 25 ini kami juga mengundang teman-teman saudara kita tunarungu yang hari ini hadir dan yang mungkin belum bisa hadir. Tempatnya kami belum akan pastikan, tapi dari Bon Cafe itu sudah memberikan tempatnya. Jadi puji Tuhan, kita akan mempunyai tempat ibadah untuk Paskah itu di Bon Cafe. Jadi, ini Mama Hana kebetulan bisa hadir bersama-sama kita. Ini Mama, ini dari timnya tunarungu. Kemudian ini Pak Agung yang menerjemahkan. Iya. Dan hari ini luar biasa, yang ikut total sekitar 26 orang. Yang biasanya cuma 5. Ini papanya Stevi dan ini Mama, semua yang ada di ya ini memang ya gini. Jadi yang ada di Sumatera, di Jakarta, di Bandung, di Bali, kemudian di Surabaya ingin mendengarkan suaranya Mama, karena dari tadi Mama Hana mana katanya gitu. Nah ini sekarang waktunya Mama Hana akan berbicara dan memberikan semangat bagi kita, terutama untuk Paskah. Jadi Paskah Mama, saya tadi ada kesaksian dari Hans. Hans ini adalah juara rias. Beliau adalah sarjana untuk tata rias ya. S1. Ya. Hans ini dia bisa demo dan ini mau pertandingan ya, perlombaan ya. Ya. Kemudian ini siapa Pak namanya tadi? Asyo itu dulu seorang Buddhis dan setelah menikah mendapatkan suami Kristen, maka beliau masuk mengenal Tuhan Yesus dan sekarang sudah punya cucu. Ya. Suaminya ini. Ini suaminya yang membawa Bu Asyok masuk mengenal Tuhan Yesus ya. Ini Bu Asyok, ini suaminya. Tuhan Yesus baik nih. Puji Tuhan. Ya, dan ini Mama yang mendukung anaknya yang luar biasa. Anaknya siapa namanya? Riel. Oh, Riel ya. Riel. Mamanya sangat mendukung dan memberikan support terus. Mungkin sedikit Bu yang ngomong dong. Sedikit ya. Mungkin namanya siapa? Halo, nama saya Ibu Lili. Anak saya ini anak bontot yang ketiga. Kamu anak manja ya? Ya. Ini anak manjanya. Puji Tuhan, dia udah lulus kuliah juga. Oh, haleluya. Ya. Iya. Dia D4 apa? Ya, saya nggak tahu lulus. Kamu lulus apa? Sekolah, kuliah apa? Jurusan apa kamu? Jurusan apa? D4. Produksi.
produksi video dan efek dari Stikom. Ini kita butuh loh. Nanti kita sangat butuh. Kesaksian untuk membuat kesaksian di komunitas. Ini Pak Agung ya, teman-teman. Ini Pak Agung, dan waktunya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata yang tadi kosong, dan teman-teman semua mengharapkan mana sih Mama Hana. Nah, inilah Mama Hana yang barusan selesai rapat di atas, dan inilah pesan Mama Hana sekaligus akan mengajak kita untuk Paskah bersama ya. Dan kami puji Tuhan sudah dapat berkat untuk tempatnya dan lain sebagainya, karena teman-teman kita dari Jakarta, Bandung, dari mana, Bogor ya, itu semua ngumpul di Jakarta, nyewa satu mobil dan mereka berbondong-bondong datang ke Surabaya. Ini Mama Hana. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Jadi kami bersyukur sekali bisa bertemu dengan semua, dan betul-betul dari komunitas difabel ini punya kelebihan yang tidak kami miliki. Jadi kalian luar biasa sekali, sebab saya percaya Tuhan akan membuat kalian semua ini luar biasa. Dan nanti ini kita akan, saya dengar juga dari Michael bahwa semua sudah berpartisipasi dalam doa. Doa. Tahu Tuhan sekali sehingga. Nah, jadi berpartisipasi dalam doa yang luar biasa. Habis ini nanti kita mau pikirkan punya proyek apa yang nanti kita bisa ungkapkan. So, nanti kita akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan di dalam sana ada khusus spesial untuk perhatian kepada difabel. Itu yang membuat saya sampai nelpon Stevie waktu yang lalu. Stevie ini yang bicara Kementerian Dalam Negeri, dan nanti minggu depan hari Kamis ini kita akan punya pembicara yang luar biasa yang akan memberitahukan kepada kita siapa sih identitas kita dalam Tuhan. Identitas kita itu apa? Kalau kita tahu identitas kita, tidak ada dari kita yang minder. Sebab Tuhan tahu untuk apa kita diciptakan. Anak-anak semua bisa merasa GR, tahu GR? GR itu artinya kegedean rumongso. Artinya GR artinya saya sangat dicintai Tuhan. Coba semua ngomong, pakai tanda, pakai itu, katakan Tuhan sangat mencintai saya. Saya istimewa. Saya berharga di mata Tuhan. Saya diciptakan dengan luar biasa. Saya ciptaan mahakarya dari Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kehidupan saya dengan luar biasa. Amin ya. Jadi kita ini diciptakan luar biasa, dan nanti kalian semua anak-anak sudah dapat tempatnya. Saya sudah bicara di Bon Cafe, tempatnya di Bon Cafe. Kalau besok lebih besar lagi ibadahnya ini di depan, saya punya ruangan cukup besar. Sebenarnya saya punya ruangan besar di atas, tapi kalau di atas ini belum ada liftnya, jadi mungkin bisa di depan, nanti bisa di tempatnya Mama ya. Kalau lebih banyak lagi, bisa di depan, di sana bisa sampai banyak, lebih banyak lagi kita bisa di tempat. Di atas ini sudah ada hall, bisa 100 orang, ada AC-nya macam-macam. Ya, tapi kita belum ada liftnya saat ini. Tidak apa-apa. Jadi saya katakan kita akan ada Paskah bersama yang dari Jakarta nanti nginep di guest house kita. Kita punya guest house di Keputih, di depannya ada kolamnya. Dan sangat ya bagus sekali, ya tidak bagus sekali sederhana, tetapi itu dekat dengan kita. Di sana ada klinik kita, di sana training center kami juga ada di sana. Jadi nanti di sana kalau kendaraan sudah ada ya. Kalau tidak ada kendaraan, kenapa? Naik kereta, kendaraan nanti saya siapkan. Jadi kendaraannya saya siapkan kendaraannya. Berapa orang mereka? 5 sampai 6. Laki-lakinya berapa? Perempuannya berapa? Nanti kita ada 2 ruangan, jadi ada seperti ruangan besar, itu ada untuk anak laki-laki, terus ada ruangan kamar lagi untuk perempuan sendiri, nanti di training center kami. Tapi kalau mau di rumah sini juga, di sini ada tempat penginapan, di rumah Mama juga ada tempat penginapan, jadi kita punya tempat penginapan banyak, tidak usah khawatir, dan nanti kita di Bon Cafe. Cuma tinggal ditanya sekarang tanggal berapa, TV 25 ya. Jam 25, jam 5 sore. Jadi acaranya tanggal 25 ya.
Oke, acaranya tanggal 25 itu hari apa itu? Senin. Oh, hari Senin. Senin berarti kalau datangnya sini hari apa? 22. Berarti free ya Berarti buat anak-anak melewati hari Tuhan Minggu ya, Mam. Nah, kalau melewati hari Minggu nanti mungkin bisa kesaksian di gereja. Kesaksian di gereja. Nanti kamu bisa bawa ke gereja Katolik atau di mana yang kamu bersaksi, dan nanti akan minta ke gereja saya. Nanti kita bicara ya. Oke, puji Tuhan. Senang sekali ketemu dengan semua. Puji Tuhan. Ya. Hana. Mama Hana. Ya, Salam terima kenal kasih Mama Mama. Hana, Tuhan Yesus. Tepuk tangan berkati. semua, mana anunya. Ya, baik. Berarti kita boleh bawa teman kita tunanetra satu lagi dong ya, Bu. Bali kapan? Bali. Iya, baik. Mas Tevi, ada lagi yang mau disampaikan, Mas Tevi? Ya, kita akan segera menyelesaikan tugasnya kita. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita doa begitu. Kita akan menerima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Kau menyertai kehidupan kami. Kau membuat kami dari kehidupan yang istimewa, kehidupan yang luar biasa, Tuhan. Biarlah iman kami biasa memiliki pandangan yang benar tentang Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau mengeluh lagi, kami mau mengerjakan apa yang jadi kehendak dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, sama merendahkan hati di hadapan. Kami mau menerima berkat ilahi yang dari Tuhan, berkat rohani yang sempurna, juga disusul dengan berkat jasmani. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu untuk menerima berkat dari Bapa yang kekal, dari kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan di dalam Roh Kudus-Nya, hingga Maranatha Engkau menjemput kami sekalian. Kami menerima berkat-Mu untuk salurkan berkat. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, diberkatilah kami semua. Puji nama Tuhan. Amin. 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 Amin.